Nanti untuk bahan peliturnya, pelitur dan kembali dengan channel KVO TV. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah memberi dukungan kepada channel ini, bahwa sekarang channel ini sudah mencapai sekitar 1400 sekian untuk subscribe-nya ya, dan itu saya pribadi mengucapkan sangat terima kasih sekali. Dan tidak usah panjang lebar, gitu langsung aja. Kali ini saya akan membahas tentang pemantauan Gunung Kelut pada zaman dahulu. Lokasi ini adalah lokasi pada sekitar akhir tahun 1919 setelah letusan Gunung Kelut. Itu di lokasi ini adalah lokasi tempat pos pemantauan Gunung Kelut. Dan antara tahun 1930-an itu sampai tahun 1951, alat perekam gempa atau yang disebut saat ini adalah dengan nyebutnya kita itu adalah seismograf. Di lokasi ini seismograf pada zaman dulu itu dipasang. Namun peletakan seismograf pada zaman dulu itu adalah di dalam terowongan dengan secara portable. Portable itu adalah istilahnya media perekamnya itu diletakkan berdampingan atau menyatu gitu ya, karena pada zaman dahulu itu untuk sensor perekam gempa itu istilahnya disebut adalah secara mekanik ya, dari mekanik tadi itu yang seismograf mekanik tadi itu berkembang menjadi seismograf yang semi mekanik. Istilah semi mekanik itu yang sudah ada elektriknya, yaitu pakai media kabel untuk pengiriman datanya. Itu nanti lokasinya bisa saya tunjukkan, dan masih banyak lagi tipe-tipe yang seismograf pada zaman dahulu gitu. Dan semua dari beberapa tipe seismograf tadi, hasil dari semua getaran ya, dari getaran tadi sensornya tadi itu diterjemahkan ke dalam bentuk data. Itu pada zaman dahulu itu dalam bentuk data yang namanya seismogram, dan media seismogramnya itu pada zaman dahulu itu kita atau kami menyebutnya adalah pakai smoke paper gitu. Nanti dan di Gunung Kelut sendiri itu nanti bisa saya demonstrasikan ya gitu. Tonton sampai habis video ini gitu biar tidak penasaran. Dan untuk saat ini saya akan menunjukkan adalah lokasi terowongan yang dipakai untuk menerang seismograf tahun 1960-an ya, 1960-an. Dan sisa terowongan tahun 1951 nanti bisa saya tunjukkan. Untuk yang tahun 1920 sampai 1951 di lokasi ini sudah tidak kelihatan. Bisa juga tertimbun antara tahun 1900-an tahun 1966, 1990, atau bisa juga pada tahun 2002 itu di lokasi ini ada pengerukan untuk pembuatan areal parkir ya. Itu kemungkinan terowongan pada tahun 1919 sampai 1951 yang di sini ini udah kena tergerus oleh pembuatan parkiran itu tadi gitu. Nanti akan saya tunjukkan ke ini ya, dekat terowongan yang sampai saat ini masih bisa kita lihat itu dipakai dari tahun 1966 sampai menjelang tahun 70-an.
saya sudah sampai di lokasi yang akan saya tunjukkan tadi, yaitu lokasi di mana seismograf zaman dahulu untuk pengamatan kegempaan gunung itu diletakkan. Itu di belakang saya ini adalah terowongan untuk menaruh sensor seismograf secara mekanik, karena pada awal tahun 70-an itu untuk pemantauan gunung api Kelud sudah menggunakan sistem yang diperbarui, yaitu menggunakan dengan sistem kabel ya pada saat itu. Akan tetapi untuk media perekam gempanya masih tetap memakai media yang lama, yaitu pakai smoke paper. Mari saya tunjukkan untuk lokasi pemantauan kegempaan gunung Kelud pada waktu itu. Oh iya, itu adalah yang akan saya tunjukkan juga, sisa-sisa terowongan tahun 51 yang di sebelah sana. Kalau yang di sebelah sini adalah terowongan baru, itu yang dibangun setelah tahun 1951 ya. Yuk, mari saya tunjukkan ya ke lokasi untuk menaruh seismograf mekanik zaman dahulu. Itu yang di terowongan. Kalau pemirsa pernah ke Gunung Kelud itu pada tahu itu adalah Gunung Sumbing. Dan ini adalah lokasi yang saya sebutkan tadi ya. Coba kita masuk ya, bisa kelihatan nggak? Oh ya, kelihatan. Dan terowongan ini masih bisa difungsikan ya, gitu. Dan untuk pasir ini udah kami keruk bagian itu, karena kemarin itu penuh ya, pasirnya penuh, bukan penuh karena tahun 2014 ya. Nah, itu penuh ratusan tahun sebelumnya. Itu mungkin antara tahun 66 sampai tahun 90-an. Rencana mungkin nanti akan kami fungsikan untuk menaruh sensor trigonometer, yaitu sensor untuk deformasi. Gitu, ini untuk landasannya udah kami siapkan. Orang nih, ujungnya kena orang ya. Setelah dari terowongan ini tidak digunakan untuk menaruh seismograf pada awal tahun 70-an, sudah menggunakan sistem kabel, yaitu yang diletakkan untuk sensornya itu di daerah Bambingan, dan nanti akan saya tunjukkan juga ya, begitu. Ya, sekarang saya sudah berada di lokasi yang di hutan Bambingan, di mana seismometer pada zaman dahulu itu diletakkan. Kalau pemirsa pernah datang ke Gunung Kelud, lokasi ini adalah dekat dengan Jalan Misteri ya. Akan saya tunjukkan di sini.
lokasinya di sekitar sini ya. Dan inilah lokasi seismometer pada sekitar tahun 70-an diletakkan ya. Itu di sini adalah namanya hutan Bambingan. Itu. Dan ini adalah kabel ya. Ini bekas kabelnya. Itu dan menaruhnya di sini ya. Jarak lokasi seismometer dengan pos pemantauan adalah sekitar 4 kilo ya, gitu. Ini terakhir dipakai antara tahun pertengahan tahun 80-an ya, gitu. Setelah tahun 80-an gitu untuk pengiriman data getaran gempa menggunakan transmitter radio, gitu. Dan dari seismograf mekanik sampai seismograf yang elektrik ya, itu nanti pemirsa bisa saya tunjukkan bagaimana proses perekaman gempa zaman dulu gitu ya, dari awal perekamannya ya. Nanti akan saya ubah dari media yang sekarang kan pakai tinta ya, pakai tinta, dan kebetulan untuk tinta ini kedepannya kemungkinan akan udah tidak ada lagi karena sudah pakai digital semua. Nanti yang akan saya ubah itu media seismogramnya yang pakai tinta itu nanti pakai smoke paper, dan untuk media penggoresnya gitu atau pengganti tintanya nanti saya memakai ini ya, batang padi gitu, batang padi yang saya modif dulu itu yang menyerupai batang pena punyanya seismograf untuk Hosaka itu. Yuk kita langsung ke pos pengamatan, akan saya tunjukkan seismometer zaman dulu ya, gitu. Sekalian nanti akan saya tunjukkan untuk proses pengolahan data gempa zaman dulu gitu. Ini saya sudah sampai di pos pengamatan Gunung Kelok gitu ya. Di sini saya akan menunjukkan peralatan untuk mendapatkan sebuah seismogram zaman dulu. Ini yang tahun 70-an sampai tahun 80-an yang dipakai pos ini ya, Bongkoran gitu. Perlu diketahui itu untuk pos pengamatan Gunung Kelok itu berpindah-pindah ya. Itu yang pertama itu tahun 1919 akhir sampai tahun 1951 itu di pos pengamatannya ada di sana dekat kawah sana ya. Setelah tahun 51 bergeser ke pos ini ya, Bongkoran, dan juga pernah juga di dekat jalan sini kira-kira 100 meter dari sini itu juga namanya pos Margomulyo, dan yang terakhir itu di sini itu yang di Margomulyo juga, cuma bergeser agak ke barat itu sampai sekarang gitu. Dan pos yang berada di sini tuh berdiri dari tahun 70-an ya, itu tahun 70-an gitu. Dan ini adalah untuk alatnya, namanya apa ya, sendir ya. Dan nanti kita isi minyak atau pakai ini ya, solar bisa. Itu nanti untuk membuat jelakannya di sini. Terus ini nanti saya modif ya, merang itu bukan untuk burampe untuk ada munyanya terus ada bunganya, bukan ya. Cuma nanti ini saya ambil batangnya yang paling bagus, yang paling kuat gitu. Terus ini ada juga ini untuk sirlaknya ya. Kemarin saya tuh pesen dari Lumajang, Pak Susanto ya, karena untuk cari itu di Kediri itu sudah susah. Kemarin sudah putar-putar nyari di toko bangunan, sudah tidak sedia,
sedianya yang sudah jadi atau pelitur ya. Jadi Xirlac itu nanti untuk bahan peliturnya itu pelitur, dan bisa juga beli spiritusnya juga gitu. Nanti akan saya demonstrasikan gitu ya. Saya nanti akan meracik sendiri peliturnya itu. Terus untuk yang tadi batang padi ini nanti ada saya pakai seng atau pakai jarum pendol, yang paling mudah nanti jarum pendol ya itu. Terus akan saya tunjukkan juga ini adalah sensor seismometer zaman dulu, tapi sebetulnya ini juga masih bisa dipakai, cuma untuk sensitivitasnya susah sekali, sensitif gitu ya, mungkin kurang sensitif untuk yang sekarang ya gitu. Sekarang kami memakai ini ya, seismometer L4C gitu ya, ini yang cuma satu komponen yang cuma outdoor saja gitu ya. Sekarang itu prosesnya udah, kalau ini cuma tinggal ini aja, ini juga dulu dipasang di pos Bongkoran ya. Itu seismografnya ada seperti yang digambar ini. Itu cuma sekarang yang sisa cuma ini aja. Galvanometernya aja. Ini kalau ada gempa itu ini apa ya, goyang-goyang ini bergantian gitu, yang penggoresnya ada di tengah gitu, ini goyang kanan kiri gitu. Cuma saya nggak bisa mendemonstrasikan karena cuma ini aja alatnya yang tersisa yang di tipe yang seperti ini gitu. Ya, sekarang saya akan membuat ini ya, uburampe seismograf. Untuk mendapatkan sebuah seismogram, yaitu uburampenya ini ya. Itu untung aja ini dulu nggak pakai menyan ya. Kalau pakai menyan bisa bahaya. Itu nanti ya, sekarang saya akan demonstrasikan juga. Lagi buat ini ya, untuk penyangga pinanya nanti kita ukur dulu. Ini adalah penyangga PS2 ya, kita ukur dulu. Akan coba ini ya, nyalakan, dan kita akan coba memberi lanes ya. Ini kita putar rata ya. Dan kalau sudah, nanti jangan sampai kelingnya tergores baju waktu kita membawa, bisa mengulang hidung, bisa ini ya, cukup nih ya, kita gantikan dulu. Ini tadi udah saya ganti untuk jarum ininya, tintanya saya ganti dengan punyanya ini ya, model Hosaka. Dan ini tadi sebetulnya kurang ya, kurang karena berhubung mesinnya kurang pekat ya, berhubung tadi angin ya, di luar angin. Kalau di dalam nanti
ini jelaganya nempel di dinding. Nanti saya tulis tanggalnya, sekarang tanggal 31 ya, tanggal 31 bulan Juli gitu, pakai pena ya. Ini nomornya nomor 62, nomor 62. Nanti kita tunggu prosesnya, mudah-mudahan besok pagi. Ini ya, istilahnya bikin racikan untuk sirlaknya, bikin seperti belitur ya. Nah, sekarang kita sudah waktunya angkat ini ya, hasil seismograf yang semalam pukul 07.59 kita angkat pukul 08.00 ya. 57.59 ya, ini 08.00 tanggal 1 Agustus 2021. Ini saya udah mulai untuk ini ya, proses pembuatan untuk meracik beliturnya ya, ini ya. Masukkan sirlaknya, ini sirlak. Terima kasih Pak Susanto, ini sirlak ya. Terima kasih Pak Susanto sudah rela ya mengirim sirlaknya jauh-jauh dari Lumajang. Kita masukkan. Ini kita lagi proses ini ya, kita harus hati-hati. Ini nanti kalau ininya tergores, waduh, misalnya kalau ada gempa, aduh, kita jadi ini ya. Yang penting yang tengah jangan tergores. Kita harus hati-hati. Ini susahnya, jangan dulu. Ya, habis ini kita masukkan sini. Kita masukkannya ini ya. Kita masukkan. Ya, pelan-pelan sampai itunya ini lapisannya. Terus ini tadi ada yang hilang, ini ada yang hilang tadi tergores ini. Habis ini kita biarkan kering. Duh, ini tadi saya lupa belum bikin apa ini, belum bikin jemuran. Jadinya ini pegang terus ini nanti sampai ini kering. Inilah proses ini ya. Itu proses betapa sulitnya dulu para pengamat lama itu untuk mendapatkan sebuah seismograf ya. Kalau waktu prosesnya tidak hati-hati, itu contohnya seperti ini, waktu lepas tadi ada yang ini, ada yang ini apa? Ada yang jelaganya itu tergores, entah itu kena baju atau apa. Itu kalau pas ada misalnya gempa-gempa yang sangat krusial atau penting, kita bisa ini ya, nggak bisa apa-apa udah gitu.
tadi proses untuk pelapisan spiritus tuh ini ya, istilah namanya itu plitur sudah selesai, kurang lebih sekitar antara 5 menit sampai 10 menit ya. Kita harus menunggu kering, kertas seismogramnya kering dulu ya. Agak ada seninya juga sih ya, mungkin kalau untuk sekarang mungkin nggak telaten ya, tapi mau gimana lagi untuk mendapatkan sebuah data proses misalnya kegempaan, baik itu gempa bumi atau gempa yang dari gunung api, proses zaman dulu itu seperti ini gitu. Baru seperti itu kami dulu itu menggunakan ini, istilahnya apa ya, apa jenis ini, loop. Kalau zaman sekarang kata Mas Dani loop ya gitu, tapi kalau saya nyebutnya itu Suryo Kontrol. Iya. Habis itu kita seperti ini, kita lihat seperti ini ya, ada kaca pembesar ya. Setelah itu kami juga ada juga di ini loop atau Suryo Kontrol yang ada mistarnya atau angka-angkanya di sini, penggarisnya gitu. Habis itu ya seperti inilah gitu untuk prosesnya untuk mendapatkan sebuah data gempa. Para pengamat dulu juga melalui seperti ini ya gitu, mungkin ada seninya juga ya. Kalau untuk sekarang mungkin udah nggak sabar ya, karena sekarang data itu dikejar-kejar terus gitu, baik dari masyarakat apalagi kalau gunungnya lagi kritis gitu ya. Mungkin sekedar itu aja proses pengolahan data ya, mendapatkan sebuah data terutama untuk data kegempaan Gunung Kelut zaman dahulu atau gunung-gunung api yang lainnya itu, bahwa zaman dahulu itu proses yang seperti ini tadi memang harus kita lalui ya, yaitu membuat jelaga gitu ya dari lampu sentir atau mungkin obor. Kalau mungkin tadi lampu sentirnya macet mungkin bisa juga obor gitu ya. Setelah nanti data yang jelaganya ini tergores gitu, maksudnya tergores untuk data-data dari kegempaan Gunung Kelut atau gunung api yang lainnya gitu. Tadi penonton udah untuk melihat proses untuk pelapisan untuk ini ya, biar jelaganya itu kalau digesek-gesek kayak gini tidak hilang, itu perlu dilapisi namanya apa, pelitur ya gitu, meracik pelitur tadi itu udah ya, seperti itu prosesnya gitu. Para pengamat zaman dulu itu seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini tadi bermanfaat gitu ya, dan terima kasih sekali untuk penonton yang sudah menonton sampai habis dan tidak di skip-skip gitu ya. Itu mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat gitu, dan untuk menambah wawasan gitu ya, bahwa untuk mendapatkan sebuah data suatu kegiatan gunung api itu adalah para pengamat zaman dahulu harus memulai proses seperti itu gitu. Terima kasih, salam mitigasi itu, mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat dan sampai jumpa dengan video-video yang selanjutnya. Terima kasih.